Nah, di chapter ini masih seputar TCP/IP ya, eh, dan ada beberapa metode routing yang dijelaskan di chapter 8-nya buku Garcia ini. Lalu internet itu bisa dilihat di sini dibilang sebagai autonomous system ya, kumpulan dari AS. Misalnya Telkomsel itu punya autonomous system sendiri, UPH tadi, Facebook ya punya autonomous system sendiri. Jadi setiap autonomous system itu mendaftarkan IP address-nya ke organisasi ya, karena kan publik ya, berarti di seluruh dunia cuma ada satu yang pemilik IP address itu gitu. Eh, dan routing antar autonomous system itu diaturnya oleh eh, routing algorithm yang agak beda ya dari yang di dalam internal autonomous system itu sendiri. Jadi ada yang disebut IGP, Interior Gateway Protocol, ini buat internal. Kalau yang buat eksternal itu EGP ya, Exterior Gateway Protocol. Nah, contoh IGP itu adalah RIP dan OSPF. RIP ini pakai Bellman-Ford, OSPF pakai link state ya, pakai Dijkstra. Tapi yang buat EGP ya antar autonomous system itu pakainya ini BGP ya. BGP itu Border Gateway Protocol. Nah, setiap autonomous system itu dapat autonomous system number. Ya ini integer yang panjangnya 16 bit untuk bedain AS gitu ya. Nah, lalu ini informasi sedikit dari routing algoritmnya. Yang RIP itu kemarin juga udah kita bahas ya, pakai jumlah hops untuk metrik. Dia update tabel routingnya setiap 30 detik, pakai split horizon with Poisson reverse. Problemnya konvergensi lambat, nggak bisa bedain jalur dengan bandwidth yang lebih baik. Kalau OSPF, Open Shortest Path First, dia pakai link state ya, pakai Dijkstra sehingga konvergensi jaringannya lebih cepat. Nah, kalau BGP itu yang antar AS itu ya. Jadi yang di algoritma yang dikenakan kepada routing BGP ini adalah policies. Ya, jadi boleh nggak lewat autonomous system tertentu satu paket gitu ya. Kalau dia nggak bayar iuran ke Telkomsel, ya dia nggak boleh masuk jaringan Telkomsel ya, walaupun dia lewat apa jaringan kampus tertentu gitu ya, terus bisa aja connect ke Telkomsel karena seluruh dunia basically connected ya. Tapi masalahnya boleh atau enggak ya dari satu jaringan autonomous tertentu itu masuk ke sana terus pakai bandwidthnya terus keluar dari autonomous system itu gitu ya. Ada yang boleh, ada yang enggak ya. Jadi policies itulah yang diimplementasi di Border Gateway Protocol ini ya. Nah, ya, jadi caranya adalah ada import policy sama export policies ya. Ini yang memfilter traffic-traffic tertentu ya. Lalu policies ini di-advertise ya ke tetangganya supaya tetangganya tahu. Kalau nggak dapat advertisementnya ya berarti traffic dari autonomous tertentu ditolak gitu ya. Jadi untuk bisa ngelewatin satu autonomous system tertentu yang policies-nya dibuka gitu ya harus ada persetujuan sih antara ISP atau antara pemilik autonomous sistemnya begitu ya. Dan itu semua persetujuan atau MOU atau perjanjian itu diimplementasi ke policies ini yang di border gateway protokolnya gitu. Ya. Hmm, ya ini ada detil-detil bisa Lihat dibaca. Ya, eh, Raihan, sebut kenapa disebutnya advertise ya Pak? Karena eh, apa sih saya tadi baca karena ini Pak ya, apa kayak jadi yang punya jalan kayak dia promosiin yang mau mau pergi gitu ya Pak ya, disebutnya ngiklanin diri gitu. ya, ya sebenarnya kayak kayak Bellman Ford itu kan juga saling ngobrol ya. Artinya itu semua pakai jalur broadcast tuh. Jadi ini ada yang terkoneksi di jaringannya sama. Cuman saya ngupdate tabel routingnya gimana?
Ya saya broadcast kan supaya semua yang connect ke jaringan saya denger ini loh tabel routing saya. Terus nanti tetangga saya itu denger dia ngupdate tabel routingnya kalau ada perbedaan dan sebagainya. Makanya Bellman Ford itu juga bisa walaupun konvergensinya lambat tapi pelan-pelan ngupdate kan supaya tabel routingnya ini apa update lagi gitu ya. Nah ini sama istilahnya tapi yang dipakai advertise itu ya tabel routing BGP-nya. Cuman antara autonomous system itu kan aturannya kali bisa kompleks ya karena apa saling terkoneksi sama jaringan yang besar-besar. Ya ini autonomous system itu kan udah raksasa gitu ya. Terus koneksi ke raksasa yang lain gitu. Jadi kalau sharing apa tabel routing sampai misalnya kalau ada gangguan ya di BGP routernya terus sampai jalan terus stabil lagi itu makan waktu sih. Bisa bisa lama tuh karena harus mencerna seluruh apa advertise tabel routingnya lagi itu ya terus nggak boleh ada yang bocor ya karena kan nggak boleh ada traffic yang harusnya nggak boleh lewat terus lewat gitu ya jadi biasanya kalau di BGP ada problem kadang-kadang betulinnya butuh waktu sih itu istilah aja sih Pak. Bagaimana cara men-sharing apa routing table-nya sih. Nah ini ada contoh yang digambar di jaringan ini ya. Jadi kalau ada autonomous system 1, 2, dan 3, terus routernya ini saling mengadvertise apa tabel routingnya. Nah sehingga eh, masing-masing bisa tahu ya mencapai destinasi tertentu itu bolehnya lewat mana. Ya. Ya, juga yang apa dilakukan adalah ingin menghindari adanya routing loop gitu ya. Karena kalau routing loop itu terjadi ya, eh, ini kan ini jaringannya sederhana ya. Jadi si AS1 ini dikasih tahu kalau mau mencapai AS3 lewat AS2 gitu misalnya ya. Jadi R2 sama R1 ini saling komunikasi untuk update routing table-nya supaya sama-sama tahu. Tapi kalau ada routing loop, maka bisa jadi paketnya nanti muter-muter tapi nggak sampai ya karena kan looping ya. Dia pikir lewat dia tapi udah sampai situ dibalikin lagi ya misalnya ya. Nah itu masalah itu tinggal tunggu TTL-nya habis terus paketnya mati tapi semua orang rugi ya karena jalur routingnya ngaco gitu ya misalnya ya. Nah jadi kalau di dalam jalur apa kalau sebuah router melihat nomor AS-nya sendiri dalam path vector ya dalam jalur vektor routingnya itu maka router tersebut dapat tidak menggunakan path atau jalur tersebut gitu misalnya untuk mencegah ada routing loop. Nah, terus di bagian berikutnya ya ini ada persoalan bagaimana mengatur multicast routing ya. Jadi eh, data itu ya kalau multicast itu kan eh, kita kirim misalnya video conferencing ya datanya sama tapi ke beberapa user sekaligus yang di mesin yang berbeda gitu ya. Nah, kita tuh nggak mau kirim apa paketnya berkali-kali gitu ya. Jadi kita mau menghemat bandwidth-nya sehingga ngirimnya satu terus di cabang router tertentu aja nanti baru apa trafficnya membelah ke arah tujuan. Ya jadi ini kasusnya data dikirim ke beberapa destinasi sekaligus ya. Misalnya teleconferencing, misalnya gambar 860 ini ya. Sumbernya S itu ini source ingin mengirimkan data kepada grup G1, maka router 1 akan mengcopy datanya ke router 2 dan router 5. Jadi router 1 copy ke router 2 dan router 5. Karena grup G1 ini di sini mau terima, di sebelah sini di 7 ini mau terima juga, di 8 mau terima juga. Gitu ya. Tapi waktu eh, apa dari satu ini kan cuma ada satu paket ya. Si S ini nggak usah mesti kirim dua paket gitu ya. Cuman si router ini karena tahu dia copy ke sini terus dia copy ke situ. Ya. Jadi itu idenya multicast routing ya. Lalu router 5 ini nanti ngopi lagi ke router 7 dan router 8. Gitu. Tapi G2 sama G3 kan nggak butuh ya. Jadi dia nggak copy ke sini gitu.
Ya, jadi ngatur multicast ini ada protokolnya lagi yang harus jalan, terus tahu ya apa broadcastnya mesti kemana aja, terus di setiap router yang di percabangan itu dia akan mengcopy paketnya gitu. Ya. Jadi misalnya antara jalur 1 dan 5 ini juga nggak usah ada 2 paket yang jalan ya, satu aja pas di sini baru di copy. Ya jadi dengan begitu lebih hemat sih bandwidthnya, nggak dihabisin untuk berkali-kali paket gitu ya, karena aplikasi yang seperti ini yang teleconference gitu misalnya. Nah ini yang paling sederhana ini RPB namanya reverse path broadcasting nih. Yang dilakukan pada RPB adalah ketika setiap router terima paket data, router tersebut akan mengcopy datanya dan mengirimkannya pada semua port lain kecuali ke parent port, yaitu port asal paket data. Jadi kayak 5 ini terima dari 1, dia kirim ke semua port yang lain kecuali ke 1. Gitu ya. Nah, lalu jika router 3 dan router 6 mengecek apakah dirinya termasuk dalam multicast group G1 dan memotong transmisi data jika tidak. Router 3 yang ini dan router 6 ya, karena dia nggak termasuk G1, jadi dia nggak mengcopy datanya, dia nggak butuh ya. Kalaupun dia kan connect sama 1 nih, sebenarnya 1 mungkin broadcast kemana-mana, tapi yang mengcopy cuma 5 sama 2 doang, 3 ini diam aja gitu ya. Ya, jadi ini trik-trik untuk melakukan multicast routing sih. Ini ada metode multicast yang lebih baik ya. Saya biarkan Pak Austin baca sendiri ya. Ini perluasannya lagi begitu ya. Ada trik-triknya yang untuk membuat dia jadi lebih efisien sih. Nah, ya, ini waktu kita tinggal sedikit lagi. Saya pengen bahas yang di bawah ini nih. Ini sebenarnya minggu lalu juga udah disebut-sebut dikit ya, tapi karena tadi praktek lihat-lihat dikit IP address, jadi mungkin sekarang jadi lebih paham sedikit. DHCP itu adalah untuk dapetin alamat IP secara otomatis itu ya. Jadi kalau tadi laptopnya connect ke modemnya First Media, terus si First Media itu yang kasih alamat 192.168.1.5 itu. Ya karena dia sendiri alamatnya 1.1, terus ya udah connect ke dia, yang penting 1.5 free berarti dikasih alamat itu. Mungkin yang 1.2, 3, 4 udah ada kali device yang lain yang make ya. Bisa jadi nggak? Ada berapa device tuh di rumah? Device um, 5 mungkin Pak kalau selain saya Pak ya. Saya sendiri pun udah connect lagi satu kan handphone Pak. Oh iya iya iya. Jadi harusnya kalau semua itu dimatiin ya, terus mulai lagi dinyalain, mungkin yang pertama device yang dinyalain terus connect lagi dapatnya 0.2 sih. Ya. Jadi itu tadi 0.5 karena sih kelihatan mungkin ada sekitar 5 atau lebih gadget yang udah connect tuh di rumah ya. Nah, nanti lain kali kalau ternyata semua yang lain mati, terus Pak Austin bangun pagi-pagi buta, terus nyalain laptop, nah dapat alamat IP address yang lain tapi lebih kecil. Karena IP address-nya yang lebih kecil itu free. Gitu ya. Coba aja perhatiin lain kali ya. Nah, itu kerjaannya DHCP ini sih. Jadi nggak usah setting-setting setiap kali IP address-nya, pokoknya nanya aja ke server yang kosong terus nanti dikasih. Yang penting nggak boleh tabrakan, itu aja. Ya, kalau walaupun dia private IP tapi di dalam jaringan private address-nya itu nggak boleh ada yang double ya. Kalau double berarti pasti jaringannya ngaco. Nah, terus ada network address translation itu ya. Jadi yang menerjemahkan private address ini yang 192.168 something ini ke IP address public ya. Jadi kalau tadi udah connect ke modemnya First Media, terus masuk ke jaringannya First Media itu IP-nya public semua tuh. Ya, jadi ada translation yang terjadi begitu ya. Nanti kalau dari internet melihat Pak Austin itu ngelink ke sesuatu tempat, dia ngelihatnya IP address-nya si linknet.
Ya bukan ngelihat 192.168 itu yang ada di belakangnya. Ya. Jadi itu pakai network address translation itu. Nah, jika paket dari internet tiba ke jaringan private ya, jadi paket dari luar masuk ke ISP, ke operator, maka NAT akan menerjemahkan alamat IP public ke IP private berikut nomor port aplikasinya. Ya, jadi selain ini mesin yang mana, karena kan berarti satu alamat IP dari luar, tiba-tiba bisa ngincer banyak device ya di belakang yang pakai IP private. Ya kan, jadi bukan cuma satu paket ngincer satu device, di belakangnya bisa bercabang ya. Nah, sehingga perlu ada informasi lain ya, yang mana device itu yang jalanin aplikasi tertentu itu yang sebenarnya dapat paket data ini yang cuma masuknya lewat satu pintu si ISP-nya kan gitu ya. Jadi ada informasi lain ini berupa ini ya, apa, port port aplikasi. Port itu kan alamat IP tambah ini ya, apa, sorry, port ditambah IP nanti jadi soket ya. Jadi dengan demikian dia si network address translatornya ini harus mengidentifikasi bukan cuma IP-nya aja supaya bisa kirim ke device tertentu ya, tapi IP address itu yang dari public itu dia jalanin aplikasi apa itu, entah email atau apa, eh, lagi surfing ya HTTP atau lagi jalanin ICMP, lagi coba ngeping-ngeping gitu misalnya ya. Habis itu dia dia dengan kombinasi itu dia tahu mesin di belakangnya itu 192.168 berapa itu yang lagi jalanin aplikasi itu, dia bisa ngarahin ke sana gitu. Ya. Jadi dengan demikian satu IP public itu bisa bisa di-share ya. Lalu disebar ke host yang pakai IP private yang berbeda. Ya. Nah, semua apa trik-trik ini ya sebenarnya menandakan bahwa sebenarnya tadinya IP address itu fix. Jadi harusnya kalau nggak pakai mesin-mesin ini ya secara sederhana, setiap laptop atau PC itu harus di set IP address-nya, terus setiap kali dinyalain dia IP address-nya itu, terus dia connect dengan IP public tertentu yang kelihatan dari seluruh internet, itu aja IP-nya. Ya, jadi sebenarnya IP itu diciptakannya untuk satu konfigurasi jaringan yang fix, nggak bergerak-gerak. Ya, sekarang jadi bisa bergerak karena berbagai alat-alat ini ya. Misalnya kalau Pak Austin ngelepas laptopnya dari jaringannya First Media, bawa ke UPH, terus nyalain WiFi di UPH, dia akan terima IP dari DHCP-nya UPH. Ya, which is mungkin juga 192.168 something something tergantung yang kosong begitu ya. Tapi berubah IP address-nya. Ya, jadi soalnya kalau fix dipindahin gitu aja laptopnya, terus ke jaringan yang berbeda langsung nggak jalan internetnya. Ya, jadi secara desain tadinya fix dan secara desain awal sebenarnya nggak memungkinkan mobilitas device-nya itu nggak bisa kita pindah gitu aja connect ke jaringan yang lain terus jalan. Karena kalau kita mau connect ke jaringan yang lain, berarti bagian network address-nya itu harus cocok. Misalnya kalau saya bawa komputer ke kantornya Facebook gitu ya, terus saya mau pakai IP publiknya Facebook gitu ya, ya harus pakai itu tadi ya 31.13 berapa itu gitu ya, terus harus tanya di situ adminnya yang mana IP publik itu yang kosong yang saya bisa colok gitu ya. Nah tapi itu kan ribet banget ya, supaya nggak ribet gitu di Facebook juga ada jaringan private-nya. Terus yang penting saya connect ke jaringan private-nya dia, nanti keluarnya pakai IP public yang cuma satu pintu itu udah diatur gitu ya sama apa DHCP-nya gitu misalnya. Ya jadi dengan trik-trik semacam itu kita bisa ada mobilitas yang ya yang dari segi experience kayaknya mobile ya kita bisa pindah-pindah tapi sebenarnya enggak ya. Nah, eh, mobilitas yang sesungguhnya baru terjadi kalau kita main mobile IP ini ya. Jadi di IPv6 langsung ada mekanisme yang mendukung mobile IP itu karena pas zaman IPv6 itu didesain memang gadget yang apa smartphone itu mulai booming juga gitu ya.
kalau misalnya smartphone semua punya IP, kan basically dia memang mobile ya, dia bakal kemana-mana gitu ya. Jadi perlu mekanisme yang memang bisa menjamin mobilitas gitu ya. Nah, mobile IP ini sebenarnya juga beroperasi dengan konsep bahwa IP address itu tadinya fix ya. Jadi sebenarnya si mobile host ini tadinya sebenarnya connect-nya ke jaringan home ini. Ya, waktu ke jaringan home ya katakanlah dia punya IP yang fix public gitu ya. Jadi bukan pakai private gitu ya. Dia connect ke sini. Nah, begitu dia pindah, terus dia nggak mau rubah IP publiknya dia ya, langsung dia nggak bisa connect ya. Tapi kalau kita jalanin mobile IP ya, maka ada home agent sama foreign agent ini yang tahu perpindahan tersebut dan bisa mengatur begitu ya. Misalnya kan si mobile hostnya ini pindah ya ke jaringan eh, tempat lainnya foreign network ya. Nah, lalu tapi si foreign agent ini tahu bahwa di belakang dia ini ada mobile host yang alamat IP-nya itu berasal dari eh, jaringan home network begitu ya. Sehingga sekarang kalau ada mesin lain yang ingin berusaha berkomunikasi dengan mobile host ini yang udah pindah, dia kan taunya si mobile host ini ada di home network. Ya, jadi paket-paketnya dia akan pakai alamat IP tertentu yang begitu masuk ke jaringan akan ngincer ke sini. Ya. Nah, tapi si home agent ini sama si foreign agent ini saling berkomunikasi nih. Jadi foreign agent ini tahu di belakang dia nih ada nih yang IP address-nya sebenarnya berasal dari sini. Sehingga si foreign agent ini kasih tahu home agent kalau ada paket untuk alamat IP yang itu ada di belakang saya gitu. Ya jadi si correspondent host ini kalau kirim paket nyampe ke home agent, nanti home agentnya bungkus pakai alamat networknya foreign network ini, dia lempar lagi ke jaringan. Begitu dilempar lagi ke jaringan, paket yang udah dibungkus IP address yang sebelah sini akan ngincer ke foreign agent. Dan si foreign agentnya begitu terima paketnya, dia buka IP address-nya, di dalam ada IP address mobile host ini yang dia tahu ada di belakang dia. Ya, jadi si foreign agent ini bisa ngelempar paketnya ke mobile host walaupun si mobile hostnya pakai alamat IP yang harusnya cuma berfungsi di sini. Gitu ya. Nah, nanti si mobile hostnya gitu lagi ya. Dia kan seolah-olah tetap aja pakai alamat IP fixnya dia, terus dia kirim, dia balas ya, mau balas corresponding hostnya ini. Nah, tapi si foreign agent ini paketnya dia transparan sih, karena dia kan ngincer alamat IP-nya dia ya. Jadi ke foreign agent pakai alamat IP-nya ini yang dituju, terus si foreign agentnya ngelempar ke jaringan ya langsung, karena langsung ke sini. Jadi komunikasinya bentuknya jadi segitiga gitu. Ya seolah-olah buat si correspondent host, si mobile host ini tetap masih ada di sini. Cuman si home agent ini yang tahu bahwa dia tuh udah ada di belakang network yang lain, setiap kali lempar paketnya dibungkus lagi, di tunneling istilahnya, dilempar ke internet lagi, nanti si foreign agent ini yang nanganin gitu ya. Nah, jadi konsepnya pakai tunneling itu pakai IP encapsulation ya. Jadi ada paket yang aslinya, terus supaya bisa ditipu paketnya dikirim, dibungkus amplop lagi, dikasih alamat yang lain supaya ngincer alamat foreign address networknya itu. Ya, jadi triknya begitu doang tuh si mobile IP gitu. Nah, lalu supaya lebih efisien ya, supaya nggak setiap kali komunikasi itu segitiga, nanti si foreign agentnya ini bisa ya kasih tahu si correspondent host di dalam pengiriman ini bahwa ini sebenarnya si mobile host itu ada di belakang saya. Jadi lain kali kalau mau kirim ke mobile host itu pakai alamat networknya saya aja gitu ya supaya nggak muter begini ya. Biar pada kali berikutnya kirim paket itu langsung ya, makanya ada jalur yang merah ini. Karena sembari si foreign agent ini ngirim data dari mobile host ini, dia kasih tahu si correspondent hostnya juga bahwa ini tuh berubah nih alamat IP-nya gitu ya. Jadi bisa dengan optimisasi yang semacam itu juga ya. Nah, ya, jadi kurang lebih itu sih di akhir dari chapter 8-nya mungkin cerita yang paling penting itu cerita mobile IP itu karena di dalam IP physics itu adalah kehidupan sehari-hari sih pakai mobile IP itu. Saya mau nanya Pak, itu
yang tadi yang di-enkapsulasi sama apa house agent ya, apa sih? Home agent itu IP header dari foreign network-nya Pak ya. Jadi dia kayak sekali dilempar ke internet, dia langsung tahu tujuannya kemana ke foreign network kayak gitu Pak. Iya, Yang di kan karena si internet kan akan baca ini ya, IP header-nya ini sebagai alamat destinasi. Jadi ilustrasinya ya kayak surat ya. Oh ini surat nyampe karena kan lewat jalur biasa. Kirain dia masih di rumah. Terus dibungkus lah pakai alamat luar negerinya dia supaya Oh, dikirim pos lagi terus nyampainya ke sini. Nanti udah sampai sini kan dibuka amplop luarnya. Terus lihat amplop dalamnya, oh ini punyanya si itu yang lagi berkunjung itu gitu ya. Ya udah terus bisa nyampe jadi paketnya. Jadi tunneling itu dibungkus ulang sih idenya. jadi bungkus. Mm. Pak, sama satu lagi bedanya apa reverse path broadcasting sama yang apa tuh namanya truncated reverse path broadcasting itu bedanya kalau misalnya reverse path broadcasting itu dia sekali disebarin semuanya aja Pak. Tapi kalau misalnya yang truncated itu kalau misalnya dia nggak kan dia di tag apa internet grupnya itu kan kalau misalnya dia nggak ada di grup diputusin aja langsung gitu Pak. Yang bedanya RPB sama yang TRPB itu Pak. Ya, coba kita kita lihat ya yang di sini ya. Jadi Bukan, bukan yang ini sih Pak, yang atas lagi Pak. mana sih? Yang ini. Ini yang multicasting, yang atasnya. Iya, ini multicast. Oh, Ini yang ada RPB, yang RPB, ada yang RPB Pak. TRPB. Ya, ini yang pakai RPM ya. Maksudnya pertanyaannya tadi ya. Iya Pak. Iya, jadi yang pakai reverse path multicasting itu ada dua macam message ya. Ada prune message sama graph message. Jika penerima paket multicast dan host tidak berada pada jaringannya, maka router pada cabang akhir ini leave router, maksudnya router down itu maksudnya router yang terakhir mau mengarah ke grup grup multicastnya itu ya, itu akan mengirimkan prune message kepada router di atasnya. Jadi dia nanti akan ke arah upstreamnya itu kirim kirim message ya, agar tidak lagi meneruskan data dari multicast grup tersebut. Gitu. Jadi lebih menghemat lagi gitu. Kan kalau misalnya ini kok titik 6 ya. Di 6 ini tadinya G2, G3, di sini tulisannya ada G1-nya nih. Mungkin maksudnya G2 juga ya. Ini gambar yang berbeda. Sini 860, ini 865. Mungkin kalau yang saya tangkap ya RPB itu dia kayaknya bodo amat ya Pak. Jadi kayak sekali disebar, walaupun nggak ada di grupnya, disebar semua gitu. Ya maksudnya paling sederhana dari multicast routing kan awalnya RPB Pak. Iya, jadi nggak ada prune message-nya. Si yang di ujung itu nggak ngasih tahu kayak yang sebelumnya. Saya tuh nggak perlu data multicast ini karena si apa grup multicast-nya nggak ada di saya gitu. Nah kalau ini ada prune message-nya ya sehingga nanti yang router di atasnya nggak kirim-kirim lagi multicast yang itu. Ya kalau kalau tadi yang multicast yang simple memang udah lebih penyederhanaan ya si source-nya nggak usah kirim berkali-kali gitu ya. Di setiap router aja yang mengcopy memperbanyak. Tapi ke arah baliknya nggak ada metode untuk buat lebih efisien ya. Jadi nggak ada cara untuk si router yang nggak terlibat ini untuk bilang ke router sebelumnya saya tuh nggak butuh gitu. Nah yang pakai apa reverse path multicasting ini ada caranya gitu ya, yaitu kirim prune message itu bahwa saya jangan dikirimin lagi gitu. Berarti kalau dari gambar, misalnya usernya sama Pak G1. Berarti dari yang source-nya itu, dia kirimnya kalau yang paling, yang reverse path broadcasting kan dia bodo amat ya Pak. Jadi dia kirim ke semua, jadi 2, 5, 4, sama 3 itu dikirim semua ya Pak ya? Oh ini saya paham. Sekarang yang keenam ini ada G1 yang bergabung ya. Nah ini kalau yang di sini kalau G1-nya tiba-tiba gabung ke router 6, dia kan tadinya karena prune message dia nggak dikirimin. Sekarang dia harus bisa bilang bahwa sekarang ada nih di belakang saya ada G1 juga.
Nah, itu pakai graph message. Jadi sembari ngalirin multicast-nya, dia bisa nambahin atau memperingatkan bahwa dia tuh nggak butuh ya, sehingga secara dinamis bisa bereaksi juga ya terhadap perubahan-perubahan yang ada gitu. Pakai prune message sama graph message ini. Kalau graph artinya nambah, kalau prune artinya saya nggak butuh. Kalau yang basic ini dia pokoknya nginget apa grup multicast-nya ada di mana, terus router yang ada di jalur itu dia mengcopy aja gitu. Oh, jadi nggak dikirim ke semuanya, Pak. Kan dia kan nggak tahu G1-nya ada di mana, Pak. Dia kirim ke semuanya, Pak. Jadi tapi maksudnya adalah misalnya jadi kirimnya pada saat ngelewatin router cabang itu baru di copy gitu ya. Jadi kan source-nya ngirim. Terus kan dia tahu dari komunikasi pembentukan multicast-nya si 6 sama 3 ini nggak ada G1 ya. Jadi dia kopinya ke 2 sama ke 5. Lalu 5 nanti kopinya ke 7 sama 8. Tapi dia nggak kopi ke 6 gitu misalnya. Tapi cuman jadi semacam efisiensinya itu di satu jalur forward aja. Komunikasi ke jalur baliknya nggak ada. Ya, ini basically waktu pembentukan multicast awal udah disetujui bahwa koneksinya terjadi adanya G1 ini di 2, di 7 sama di 8 doang. Terus di router-router yang diantaranya ini mencatat ada informasi itu ya di dalam protokol yang ngatur multicast routingnya gitu ya. Sehingga abis itu si 5 ini tahu setiap kali datang message yang di dalam multicast dalam grup G1 itu dia harus copy ke 7 dan 8. Tapi cuma segitu aja sederhana, nggak bisa ada komunikasi balik ke router di atasnya. Nah, yang reverse path multicasting ini dia bisa ya yang di ujung ini ngasih tahu router di atasnya bahwa saya itu nambah atau saya sebenarnya nggak butuh gitu. Iya, Pak. Ah, oke, Pak. Nah, Jadi soalnya yang di iya, tangkapan saya sih, soalnya kalau RPB, jadi fungsi dia bisa balik itu kan tujuannya kan buat ngasih tahu sumbernya biar itu kan Pak ya, maksudnya nggak perlu ngirim lagi karena ngapain data buat buat ngirim ke saya gitu, padahal saya nggak butuh gitu kan. iya, Nah kalau misalnya tangkapan saya sih bedanya sama yang RPM lagi, sama yang ya yang RPM itu eh, dia eh, dia juga nggak tahu Pak G1-nya ada di mana. Jadi menurut saya bukannya dikirim semuanya Pak ya. Jadi ke 3 juga dikirim, ke 4 juga dikirim, ke 5 dikirim, di web juga kirim Pak. Gitu. Soalnya RPB kan dia nggak peduli Pak. Maksudnya G1-nya ada di mana gitu kan. Jadi beda gitu antara TRPB sama RPB bukannya gitu Pak ya. iya. Suara gunturnya di tempat posting kedengeran sampai saya. Iya Pak, saya noise suppression-nya mungkin kurang diatur. Iya, tapi saya juga dengar guntur dari luar ruangan saya juga sih. Jadi lucu juga kayak ada echo gitu. Nah, ini ya yang figur 8.60 ini sebenarnya memperlihatkan bahwa multicast-nya udah dalam kondisi stabil dan jalan ya. Jadi dia mau memperlihatkan bahwa ada jalur tertentu yang nggak dilewatin oleh paket karena wah, mungkin asumsinya si multicast-nya itu membentuk koneksinya di awal ya. Informasi-informasi itu dibentuk dulu di routernya bahwa kita jalan aplikasi multicast tertentu ini ya. Lalu router-router mana menuju kepada ujung-ujung destinasi yang mana gitu. Begitu connection-nya udah terjadi gitu ya, terus statis. Dan figur 8.60 ini menunjukkan bahwa kalau udah statis terus running terus kayak gini. Ya, jadi bahwa tidak kalau kalau normal kalau nggak pakai logika multicast, si S ini setiap kali harus generate data ke ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ke 4 mesin destinasi. Ya, jadi dia harus kirim 4 paket dengan alamatnya sama, aplikasinya sama ya kan gitu kan, ini buat teleconferencing ya, sangat nggak efisien gitu. Nah, di dalam hal ini karena multicast, dia kirimnya satu aja. Tapi setiap router yang tahu bahwa dia masuk ke dalam permainan multicast ini akan mengcopy begitu datanya lewat.
Ya, tapi ini baru satu arah nih, arah forward doang ya. Apakah dia mengcopy ke sini? Ya kayaknya enggak ya, karena si mesin-mesinnya ini tuh nggak jalanin apa aplikasi multicast-nya. Jadi si router yang ini dari awal mungkin nggak tahu ya, dia masuk ke dalam apa jaringan multicast tertentu gitu. Tapi si 5 tahu ya. Jadi kalau dia nggak tahu, walaupun ini ngirim ya, eh, dia tuh nggak peduli aja sih. Dan dia nggak melakukan copying atau apa gitu ya. Dan ini kan jaringan IP ya, jadi si satunya ngirim ke dua sama ke lima secara addressing ya. Eh, tapi paling enggak ini kan ada 4 mesin, dia nggak kirim 4 paket si S-nya. Dia kirim 1 paket ke sini, satunya kirim 2 paket. Karena satunya ini yang melakukan pencabangan. Lalu 5 kirim 2 paket lagi, lalu 2 nerusin paketnya doang. Jadi ada penghematan udah daripada bodoh-bodohan nggak pakai multicasting sama sekali. Nah, lalu penghematan yang berikutnya terjadi adalah kalau terutama juga kalau ada dinamika ya, misalnya G1 di sini gabung. Ya, terus kalau gabung gimana caranya si router yang di ujung ini bisa ngasih tahu ke router di atasnya, baik gabung maupun putus ya, karena di dalam apa telekonferensi itu bisa ada yang cabut ya, bisa ada yang masuk ya kan. Nah, jadi pada saat itu apa informasi multicast-nya kan berubah ya. Jadi harus ada reverse path multicasting ini juga gitu. Ya, Pak, jelas Pak. Iya, tampaknya sih begitu sih. Makasih. Mm-mm. Sorry, Pak. Iya, terus ini ada DVMRP ini yang apa? Kalau ada router yang bilang pakai M-bound ini ya, multicast backbone ya. Ini gabungan antara mekanisme RPM dan routing RIP gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang M-bound, nah itu berarti pola berpikirnya ini multicast nih. Gitu. Ini Pak, multicast backbone. Iya, saya rasa sih cukup sih. Tapi di buku Garcia sih banyak ya detil-detilnya. Kalau nanti butuh ya bisa dibaca lagi. Cuman buat kebutuhan kita memang kita berusaha di dalam satu semester yang cuman pendek ini berusaha mengcover semua logika yang ada di layer 1 sampai layer 7 gitu ya. Terus yang penting target kita ngerti prinsip-prinsipnya. Nanti kalau butuh yang lebih detail ya baca ulang lagi ya, atau baca dokumentasi protokolnya secara spesifik ya. Itu maksudnya apa gitu ya sampai detail gitu. Pak, Biasanya sih di kerjaan kita nggak butuh semua jaringan OSI layer ya. Biasanya kerjaan kita ya kalau di perusahaan tertentu kita di satu layer tertentu ya jadi engineer-nya gitu. Cuman kalau punya overview keseluruhan mesin itu bekerjanya gimana, nanti kalau ngobrol sama engineer yang di layer yang lain rada bisa nyambung. ya. Iya, jadi ada untungnya juga punya overview sih. Tapi memang kuliah kita nggak sampai sangat detail. Oke, cukup waktunya habis juga. Kita ketemu lagi minggu depan ya di jam yang sama. Terima kasih Pak Yan.